Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Yani Mindroro, mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian semua dalam belajar materi fisika. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Nah, jika kalian sudah siap, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya juga, agar materi yang saya sampaikan dapat kalian catat dengan baik. Selanjutnya, silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar nantinya materi yang telah dipelajari dapat bermanfaat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi fisika tentang listrik statis. Jadi, di dalam materi tentang listrik statis ini akan ada dua subbab pertama yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang muatan listrik dan yang kedua tentang hubung tolong. Sebelum kita memasuki dua subbab materi tadi, sebelumnya akan saya jelaskan tentang konsep listrik statis itu sendiri. Nah, di sini yang menjadi fokus kita adalah pengertian dari kata statis. Statis bermakna stabil, diam, tidak mengalir. Jadi, jika diartikan secara lengkap, listrik statis bermakna suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau stabil. Jadi, listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan di mana kumpulan muatan dalam jumlah tertentu bersifat stabil atau tidak mengalir. Dan umumnya fenomena ini terjadi pada benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, setelah kalian memahami tentang pengertian listrik statis, sekarang kalian tentu bertanya-tanya kan, bagaimana sih kok bisa timbul yang namanya listrik statis seperti pengertian tadi? Nah, jadi ada suatu fenomena kelistrikan di mana benda-benda bermuatan listrik saling berpautan satu sama lain tanpa adanya bantuan dari sumber daya listrik. Atau dengan kata lain, di sini suatu benda dapat menghasilkan muatan berupa muatan positif atau proton maupun muatan negatif berupa elektron tanpa adanya bantuan dari energi sebagai sumber daya listrik. Jadi di sini timbulnya muatan-muatan tadi murni dari berpautnya dua benda yang bermuatan tadi. Nah, setelah kalian mengetahui tentang bagaimana kok bisa timbul yang namanya listrik statis itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang muatan listrik. Kan tadi ketika saya menjelaskan tentang bagaimana timbulnya muatan listrik, ada beberapa istilah penting, yaitu tentang proton, elektron, dan muatan listrik itu sendiri. Di sini muatan listrik memiliki pengertian suatu muatan dasar yang dimiliki oleh benda yang menjadikannya memiliki gaya ketika benda tersebut didekatkan dengan benda lain yang juga memiliki muatan listrik. Di sini muatan listrik disimbolkan dengan huruf Q besar yang memiliki satuan internasional adalah coulomb. Muatan menjadi sifat dasar suatu bahan yang menjadikannya benda tersebut bermuatan positif atau bermuatan negatif. Selanjutnya, tentu kalian bertanya kan, bagaimana sih kok bisa suatu benda dikatakan bermuatan negatif atau bermuatan positif? Nah, sekarang bisa kalian lihat gambar dari atom itu sendiri. Jadi ini kembali lagi ke konsep tentang atom ya. Nah, atom memiliki pengertian suatu unsur terkecil dari materi yang intinya terdiri dari proton dan neutron dan kulitnya terdiri dari elektron.
elektron. Nah, di sini bagaimana kok benda itu bisa bermuatan negatif atau positif? Yaitu sekarang kita fokus pada elektronnya ya. Di sini elektron yang terdapat di kulit dari atom itu dia bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, atom yang melepaskan elektron ini dia akan bermuatan positif karena jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektron. Sedangkan atom lain yang dia kedatangan elektron dari atom yang melepas tadi, dia akan bermuatan negatif karena dia jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Jadi, untuk menentukan suatu benda bermuatan positif atau bermuatan negatif, kita lihat perbandingan jumlah atau banyaknya proton dan elektron. Misal lebih banyak proton, maka dia akan bermuatan positif. Kemudian jika lebih banyak elektronnya, dia akan bermuatan negatif. Namun ketika benda tersebut jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, maka dia akan bermuatan netral. Jadi penentu di sini untuk dia bermuatan negatif atau positif adalah elektron. Karena di sini proton tidak berpindah dari satu atom ke atom yang lain, tetapi yang berpindah adalah elektronnya. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan tentang muatan listrik dan bagaimana kok bisa timbul yang namanya muatan positif dan negatif? Setelah kalian mengetahui tentang suatu benda bermuatan negatif atau bermuatan positif, hal selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah keadaan ketika dua benda tadi didekatkan. Nah, jika kedua benda tersebut bermuatan sejenis atau sama-sama bermuatan positif atau sama-sama bermuatan negatif, ketika dua benda tersebut didekatkan, maka kedua benda tersebut akan saling tolak-menolak dan saling menjauhi. Namun, jika kedua benda tersebut bermuatan yang tidak sejenis, misalnya positif dengan negatif, ketika kedua benda tersebut didekatkan, maka kedua benda tersebut akan saling berdekatan atau tarik-menarik. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari fenomena ini adalah yang pertama, yaitu ketika kalian mendekatkan telapak tangan kalian ke televisi yang baru saja dimatikan, maka akan terasa seperti sengatan di telapak tangan kalian. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika kalian menyisir rambut kalian, nah arah dari rambut kalian itu akan mengikuti arah dari sisiran kalian, seperti adanya kenaikan dari rambut kalian itu sendiri. Selanjutnya yang paling sering kalian lakukan, bahkan mulai dilakukan sejak kalian SD, adalah menggosok-gosokkan mistar ke rambut yang dapat berfungsi untuk menarik potongan kertas. Nah, untuk kalian bisa lebih mudah memahami tentang konsep ini, ada praktikum sederhana yang bisa kalian lakukan melalui link yang ada di deskripsi di bawah ini. Nah, juga saya sertakan kok modulnya sehingga memudahkan kalian dalam kalian melakukan praktikum sederhana tentang listrik statis. Nah, setelah kalian memahami materi tentang muatan listrik, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang hukum Coulomb. Di materi tentang hukum Coulomb ini, saya akan menjelaskan mulai dari sejarah tentang hukum Coulomb itu sendiri, hingga nanti yang terakhir kalian akan melakukan praktikum mandiri dan menjawab soal-soal yang akan saya berikan kepada kalian. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Coulomb itu sendiri. Jadi, pada tahun 1785 ada seorang ilmuwan bernama Bapak Charles Augustin de Coulomb. Beliau melakukan suatu percobaan tentang salah satu fenomena kelistrikan. Nah, untuk alat percobaan yang digunakan oleh beliau bernama neraca puntir. Alatnya bisa kalian lihat di samping saya. Nah, prinsip kerja dari neraca puntir itu sendiri, sekarang kalian fokus pada bola A dan bola B ya. Nah, di sini bola B bersifat statis atau tidak dapat bergerak kemana-mana, sedangkan yang bola A yang bergerak ke sana dan kemari. Jadi, ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh Bapak Coulomb. Salah satunya yaitu memberikan muatan listrik yang sama, yaitu sama-sama negatif dan sama-sama positif kepada bola A dan bola B. Ketika diberi muatan yang sama atau sejenis, kedua bola ini saling menjauhi. Karena bola B bersifat statis atau diam, akhirnya yang bergerak menjauhi adalah bola A. Nah, di sebelah bola A bisa kalian lihat di bagian tengah-tengah itu kan ada cermin. Nah, cermin ini berfungsi untuk
bola A. Bola B-nya kan dalam posisi dia diam. Karena bola B berada posisi yang diam, maka bola B akan diam dan bola A akan bergerak menjauhi bola B. Nah, jadi yang bergerak itu bola A. Nah, pergerakan bola A dalam menjauhi bola B, kemudian kan bola A jadi berpindah dari tempatnya yang semula. Nah, jarak dari tempat berpindahnya bola A dari tempat semula ke tempat terakhir setelah diberi muatan itu yang kemudian muncul sebagai R kuadrat. Nah, jadi setelah Bapak Kolom melakukan percobaan tentang fenomena hukum kolom, kemudian beliau mencetuskan sebuah hukum kolom yang berbunyi gaya interaksi antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besarnya kedua muatan dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Di sini bisa dituliskan rumus sebagai berikut. Nah, F adalah gaya dari hukum kolom itu sendiri, kemudian K adalah konstanta, Q1 dan Q2 adalah muatan yang dimiliki oleh masing-masing benda, dan R adalah jarak antara kedua benda tersebut. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih untuk kalian. Yang benar mengukur jarak R antara dua benda pada kasus hukum kolom yang benar seperti gambar yang ini atau seperti gambar yang ini? Menurut kalian mana yang benar? Nah, jadi yang benar adalah gambar yang kedua. Cara mengukur R adalah dari pusat ke pusat. Jadi kan mungkin selama ini kalian masih melakukannya sebatas perhitungan saja tanpa tahu ini sebenarnya yang benar dari ukur pusat apa dari sebelah ya. Agar kalian lebih yakin, saya telah memberikan modul percobaan hukum kolom ini di kolom deskripsi ya. Silakan kalau melakukan praktikum hukum kolom secara mandiri melalui modul yang telah saya berikan beserta link percobaannya. Nah, di situ bisa kalian buktikan hasil dari percobaan serta hasil dari perhitungan. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, bagaimana? Mudah bukan materi tentang listrik statis, apalagi muatan listrik dan hukum kolom? Nah, untuk menjawab tentang latihan soal kalian tadi, saya sudah menyediakan kunci jawabannya di kolom deskripsi. Silakan kalian cek ya untuk tahu sudah benar belum sih jawaban dari kalian. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui akun pribadi saya. Berikut adalah akun pribadi milik saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.